Salam Victorious People. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Di dalam program Saturday Morning Prayer ini kita akan mendengarkan kabar baik, berita sukacita, yaitu keberadaan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan akan keberadaan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk datang kepada Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami istirahat malam dan Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami Bapa, kami merindukan untuk kami mendengarkan akan keberadaan firman-Mu. Untuk itu Bapa, bila Tuhan memberikan kami roh hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba, ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami semua siap untuk mendengar. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema rahasia mengatasi kekhawatiran. Rahasia mengatasi kekhawatiran. Untuk mendasari keberadaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap kita manusia yang hidup dalam dunia ini saudara, tentunya pernah dilanda yang namanya kekhawatiran. Siapapun itu, tidak peduli orangnya, entah itu orang tua, orang muda, orang besar, orang kecil, orang kaya ataupun orang miskin, orang yang tinggal di kota maupun orang yang tinggal di desa. Siapapun kita pernah dilanda yang namanya kekhawatiran. Banyak alasan manusia bisa hidup dalam kekhawatiran. Apalagi kalau kita lihat dalam situasi kondisi pandemi pada saat ini. Banyak orang dilanda ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupannya. Namun pagi hari ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus pada saat menghadapi situasi yang sulit, pada saat menghadapi masalah dalam kehidupannya, karena pada saat itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara Roma. Rasul Paulus bisa menulis surat ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, saudaraku. Supaya apa? Supaya jemaat di Filipi jangan takut, jangan khawatir tentang kehidupannya. Makanya Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kata jangan perlu kita garis bawahi. Artinya larangan, saudara. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu dilarang untuk khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Kekhawatiran bisa membuat kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Untuk itu, biar setiap kita jangan mau dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Lalu apa rahasianya agar hidup kita terbebas dari kekhawatiran? Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah doa yang benar. Kenapa saya katakan doa yang benar? Karena ada doa yang tidak benar.
Doa yang tidak benar itu adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan, isinya hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Itu doa yang tidak benar. Kalau doa kita benar, Alkitab katakan dalam Yakobus 5 ayat 16b bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk itu mari, biar setiap kita pada saat ini, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, situasi sesulit apapun, tatkala engkau mau datang kepada Tuhan, melalui doamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan pada setiap masalah yang kita hadapi, saudaraku. Untuk itu, yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita terbebas dari rasa khawatir adalah doa yang benar. Lalu yang kedua, setelah kita doa yang benar, yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Karena pikiran ini merupakan medan pertempuran dalam kehidupan kita, saudaraku. Pada saat pikiran kita tidak benar, pikiran kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hal yang tidak baik itu akan datang dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini, saudaraku. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah pikiran yang benar, saudaraku. Jadi biarlah pikiran kita ini dihiasi dengan pikiran yang benar, yaitu pikiran Kristus. Jangan pikiran yang negatif, jangan pikiran yang pesimis, jangan perkataan yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari hati kita, ini perkataan yang selalu negatif. Coba bayangkan kalau kita selalu memikirkan pikiran yang negatif. Setiap hari kita pikirkan dan kita katakan, setiap hari kita katakan 5.000 kali. Coba saudara bisa bayangkan, saudara mengatakan 5.000 kali, sial aku, sakit aku, sial aku. Tentunya kita akan mengalami kesialan. Tentunya kita akan mengalami kesakitan, saudaraku. Karena yang menguasai hidup kita itu adalah pikiran yang sial, pikiran yang sakit seperti itu. Untuk itu mari saudara, biarlah pikiran kita ini dihiasi dengan pikiran yang benar, yaitu pikiran yang mulia, pikiran yang adil, pikiran yang suci, pikiran yang manis, pikiran yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Inilah pikiran yang benar. Jangan kita memikirkan memikirkan hal-hal yang negatif, saudara. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub katakan begini dalam Ayub 3 ayat 25. Apa yang kupikirkan, itulah yang mendatangi aku. Apa yang kucemaskan, itulah yang menimpa aku. Ternyata apa yang dialami Ayub itu adalah buah kecemasannya, buah ketakutannya di dalam pikirannya, saudaraku. Untuk itu mari, bila setiap kita memiliki pikiran yang benar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, rahasia mengatasi kekhawatiran. Yang ketiga adalah, kalau yang pertama tadi kita doa yang benar, lalu kita memiliki pikiran yang benar. Yang ketiga, kita harus hidup yang benar. Kita harus hidup yang benar. Hidup yang benar itu adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat 9 tadi katakan seperti ini, saudaraku. Dan apa yang telah kamu pelajari, yaitu firman Tuhan, dan apa yang telah kamu terima, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan apa yang telah kamu dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan apa yang telah kamu lihat padaku, yaitu figur hamba Tuhan, teladan hamba Tuhan, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi ini yang perlu kita lakukan, saudaraku. Kita harus hidup yang benar. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, ya, lakukanlah itu. Sehingga Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan menjadi orang yang hebat. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan menjadi orang yang sukses. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan tidak ada masalah. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan tidak menghadapi kesulitan hidup. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan tidak menghadapi berbagai macam persoalan. Bisa saja.
Tapi orang yang disertai Tuhan tidak takut menghadapi masalah, tidak takut menghadapi persoalan. Karena orang yang disertai Tuhan pasti pada akhirnya akan berhasil dalam kehidupannya. Untuk itu saudaraku, mari biar setiap kita mau hidup yang benar, agar hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin saudara. Saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kekhawatiran bisa melanda siapa saja, tidak peduli orangnya. Selama kita masih ada dalam dunia ini, tentunya kita pernah dilanda yang namanya kekhawatiran. Memang itu manusiawi. Tetapi kalau hidup kita sudah dikuasai yang namanya kekhawatiran, dikit-dikit khawatir, itu yang perlu kita waspadai. Lalu bagaimana rahasianya supaya kita bisa keluar dari kekhawatiran? Yang pertama tadi adalah doa yang benar. Lalu yang kedua adalah kita memiliki pikiran yang benar. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah doa yang benar, memiliki pikiran yang benar, yang ketiga kita harus hidup yang benar. Artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita terbebas dari ketakutan, hidup kita terbebas dari kekhawatiran, karena Tuhan menyertai kita saudaraku. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang menyadarkan kami, mengingatkan kami, seringkali kami sebagai umat-Mu Tuhan, tatkala kami menghadapi situasi sulit, tatkala kami menghadapi persoalan dalam kehidupan kami hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Namun firman-Mu pagi ini sudah mengajar setiap kami Tuhan, bagaimana rahasia mengatasi kekhawatiran. Untuk itu Bapa, biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua pada pagi hari ini. Bila kami semua sepanjang hari ini ada dalam pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesuksesan, Tuhan memberikan kami keberhasilan. Tuhan Yesus, kalau ada umat-Mu yang sakit Tuhan, pagi ini Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapa. Kalau ada umat-Mu yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Engkau berikan pertolongan ya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada umat-Mu yang terikat oleh dosa, Engkau berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.